guys, selamat pagi nih. Tahu di channel gimana kalau tahu di channel. Tapi di bagian belakang ada yang coba untuk melakukan satu flanking, yaitu satu member terakhir dari tim Echo Esports dari seorang Justin Grojaya, dan akhirnya dipulangkan di posisi yang ketiga. Masih ada dua squad ini, dia bos Aura versus EVOS. Ini bakalan jadi seru banget karena memang 3 versus 3 situation, tapi Adrian satu lagi. dan Gue suka yang lama. gue gak suka yang lama. Oke. Gue pengennya yang cepet berkali-kali. Nah, Oh my. jadi kalah main gitu terus. Oke, is oke, totally oke. Fiska, kita langsung masuk aja karena beberapa tim sudah akan langsung turun dan mencoba untuk mendapatkan drop zone masing-masing, di mana ada teman-teman dari Iko yang sudah turun juga di area pinggiran sentral, dan di Fire Bridge-nya ada Mai Putra membagi posisi bersama teman-temannya dari Fire Bridge sampai ke Lumber Mill. Waduh, sampai ke Lumber Mill nampaknya. Dan kalau misalkan dilihat juga di sana ada mantap kali Excellent yang lagi turun masuk menuju ke bagian field bagian sebelah kanan dari minimap. Tapi di belakang mereka ada satu squad gak mau tonjok-tonjokan. Lihat, udah ditungguin yang pakai AK sama satu Woodpecker. Ini bakalan jadi satu potensi kill besar banget untuk tim Dewa United di early game harusnya. Harusnya, tapi kita bisa Seriusan? lihat juga nih, dari MK dua orang kan cukup jauh, jadi dari Rex juga nggak bisa kemana-mana gitu. Dan Iya. posisinya Ubed udah harus ngeliat tuh ada satu orang di belakangnya, tapi ternyata Ubed ya berhasil untuk dicicil dulu, Fiska. Aduh, dicicil dulu. Kayaknya itu yang 6 bulan ya kayaknya. Karena memang sakit juga itu cicilannya, Pak. Oh bukan, Sakit, oh bukan. Iya. bukan. Cicilan 6 bulan tuh sakit di dompet biasanya. Tapi kalau misalkan dilihat dari MKX Excellent, kali ini mereka masih coba untuk stay long dulu di bagian rumah kayu. Karena memang ada satu kawannya. Mereka coba untuk memberikan beberapa pressure untuk menuju ke bagian rumah sabun yang ada di bagian sana, agar kawannya bisa regroup menuju ke teman-temannya yang lainnya. Alam Sky di sana sudah berhasil melakukan satu regroup. Ubed dan juga yang lainnya masih coba buka tembakan juga dari bagian rumah sabun di belakangnya. Ini adalah posisi sandwich paling gak enak untuk mantap kali. Ya, dan kalau kita bisa lihat ya, posisi di area ini kan cukup open banget, tapi minim banget resource. Jadi kenapa mereka tuh nggak saling mengeras satu sama lain, walaupun mereka sudah mendapatkan senjata aware aja sih. Karena ada satu mungkin senjata yang Hoki dapetin shotgun, atau senjata yang jarak dekat yang lebih mempunyai. Dan ini dia, Rizela ternyata berhasil untuk knockdown satu orang dan langsung diras begitu saja. Langsung diras gitu aja. Ubed pun langsung aja dengan penggunaan satu M249 dari sana, tapi bukan ternyata MAG7. Justru dengan penggunaan satu Sky-nya masih bisa selamat karena memang the power of Uchiha Madara langsung masuk menuju ke badan seorang Ubed dan mendapatkan satu kill dari mantap. Hampir saja justru Ubed agak sedikit bundir dia di sana dengan melee weaponnya, langsung diklaim killnya juga di sana. Masih ada di reload juga, masih dengan penggunaan satu shotgunnya di sana, coba untuk diputar kembali lagi, masih belum ada orangnya. Justru dijauhkan dirinya. Ini dia satu posisi yang kurang begitu menguntungkan untuk mantap kali Excellent. Ya, tadi kalau kita lihat mungkin Ubed tuh kayak kehabisan resource ya, kehabisan senjata peluru, dan memang harus maju mau nggak mau mencoba untuk nge-distract dengan satu itu apa sih, celurit bukan sih? Celurit, iya, Sky. Iya, itu bukan cangkul, mohon maaf. Maut. Gue takut lu nyebut cangkul gitu. Enggak, gue Iya. tau cangkul. Cangkul apa tuh? Cangkul itu cangkul. Oh, cangkul buat nanem, buat iya, ngarit. Iya, betul itu. You know ngarit? Ngarit itu apa? Gue tau ya ngarit itu telat. Itu ngaret. Oh, gitu. Gue kira nggak masuk. Oke, tapi dari MVP match yang kedua kali ini ada TP Ham XD, yang dimana ini adalah salah satu last survivor juga dari tim The Pillars Gladius pada saat di fight yang terakhir. Dia yang paling awet nih dibandingkan yang lainnya. Kenapa gitu? Walaupun dia ada di bagian depan, tapi Ham XD ini masih bisa gocek-gocek. Karena kita tahu sendiri, kompon terakhirnya aja itu bisa di-secure sama mereka. Dan balik lagi, Pocinok itu banyak banget rumah dengan jarak yang berdempetan. Setuju. Karena kalau kita berbicara dengan TP, memang yang dia tuh setup defense yang cukup on point ya. Kalau kita bisa lihat dengan cara dia dari awal turun, dapatin resource, mereka holding position, terus natakin tim-tim yang lagi fight, holding position lagi, sampai ke late game-nya juga bagus. Dan ini dia, Fiska, kita juga bisa lihat ya, di sisi sebelah kanan ada apa tuh? Siapa Predator tuh? ya, ada Predator, ada Echo Dudes dengan 19 kill point, ada TP Ian juga. Ada Piu 15, TP Ham Ian 15, Hanja. Dodol 14, Jun
12, Koja 12, Dani 10, Ubed 10, dan Step Ina 10 poin juga di sana. Kalau misalkan kemarin itu ya, jumlah predator saat ini dikuasainnya itu sama tim TP, begitu juga kawan-kawan dari Echo di 3 map pertama. Nah, itu yang aku tuh sering banget lihat dari TP berhasil untuk dapetin MVP-nya. Oke. Itu entah di beberapa turnamen yang sudah aku jalanin, dan aku selalu ngelihat dari TP sendiri tuh banyak banget MVP-nya. Like Putra. Ya, Putra tuh sering banget masuk MVP juga sebenarnya. Tapi kita bakal beralih sedikit di area Skyloch, di mana teman-teman ada Force Rider, Copet yang sudah mengamankan posisi jalan masuk, dan di area depan sana sepertinya sudah mendengar tapping-tapping dari langkah kaki teman-teman Dewa yang tersisa 2 orang, langsung tersurprise. Aduh, First Rider kali ini mapping yang udah lumayan bagus. Mereka menunggu beberapa celah juga agar musuhnya masuk menuju ke bagian kandang mereka, dan akhirnya masih bisa digocek juga oleh tim Dewa United nampaknya di sana. Pasti justru yang berhasil di take down. Rain kali ini benar-benar hampir saja melakukan satu clutch, tapi nampaknya reviving berhasil diamankan. Souza pun langsung confirm the kill, dan untuk saat ini First Rider hanya mendapatkan 1 poin eliminasi saja karena last member dari tim Dewa United saat ini nggak ada di posisi yang sama. Ya, tadi dia memang langsung gercep aja cabut gitu ya. Dia udah ngeliat 1 orang temennya sudah langsung tersurprise, di mana 1 orang dari Rizalnya sudah cabut aja. Gua nggak bisa nih kalau memang harus bakal berhadapan di sana. Kalau gua rasa sih anak-anak Dewa mau membagi research di area Skyloch. Mau mencari research di area Skyloch. Tapi alih-alih mencari memang harus ter-HBD sama teman-teman dari First Rider, yang dimana juga sebenarnya tadi bagus. Dia masuknya satu-satu. Dimana 1 orang dari Dewa make sure 1 orang dulu masuk, dan memang ada orang Rizal cabut. Ya, tapi emang skenario tadi dari tim First Rider udah pasti di atas kertas, bahkan mereka yang dapetin kill sih. Karena udah pasti 4-1 gitu kan. Yang satunya nih nggak bisa ngapa-ngapain pastinya. Dan kalau misalkan dilihat dari tim Rosugo, mereka saat ini posisinya lumayan efektif nih. Tapi kurang begitu bagus jika ada 1 kompon ataupun 1 rumah yang diras secara komit oleh musuhnya. Iya, ini kayak terlalu jauh nggak sih posisi dari teman-teman siapa tuh, Rosugo ya? Iya. Rosugo, benar. Dan gue setuju, karena apa? Karena dari posisi Brazil sendiri memang banyak Bukan saya. banyak banget kompon, tapi mereka terlalu jauh. Bahkan yang di area tengahnya itu lapangan basket aja nggak ada 1 orang yang menjaga gitu. Benar-benar yang ditahannya itu posisi dari sebelah kanan dan sebelah kiri. Dan kali ini dari teman-teman TP dan juga dari teman-teman dari 599 ya, yang kemungkinan bakal mencoba untuk masuk ke bagian kompon dari Rosugonya sendiri. Betul, dan kalau misalkan dilihat juga dari kawan-kawan kita kali ini, tim The Pillars Gladius yang sebelumnya berhasil mendapatkan total 4 kali buya di 2 matchday grand final kali ini. Ian dan juga yang lainnya justru akan menjarah beberapa rumah yang ada di bagian mereka. Nampaknya 1 rumah aja udah cukup karena memang mereka itu lebih masuk menuju ke bagian grup upping. Sementara itu Seon dari bagian lantai atas, yaitu rooftop rumah kuning. Mereka dengan penggunaan Viasa Sexia di sana melakukan spamming menuju ke beberapa orang dari tim The Pillar justru. Sedangkan itu di sisi lain dari Query dan juga dari arah Marble Works, mereka bakalan langsung aja bertemu dari tim Stacy dan juga EVOS Immortal. 1 kalinya sudah berhasil dihancurkan. Zack juga di sini mencari celah lainnya di bagian sisi sebelah kanan, tapi masih coba dipermainkan dan akhirnya berhasil di take down juga. 1 pick off untuk EVOS Immortal. Yes, dimana teman-teman EVOS kali ini sudah mendapatkan 2 kill poinnya, dan aku nggak tahu kenapa tadi Rasya bisa berhasil nge-pick 1 orang dari teman-teman SES. Dan itu dia, tersisa 2 orang aja harusnya dari teman-teman Staisip yang mau nggak mau kayaknya cabut ya. Kalau ngeliat dari posisi open field begini, bener aja. Di sini ada Sipit dan juga Danis yang ternyata langsung berlenggang ke arah Brasilia, dan hati-hati karena di Brasilia sendiri itu tidak sepi. Sipit dan bener tidak aja. sepi. Free Fire memang ramai, tapi emang kembali lagi dari Sipit sisa sendirian di sana dengan Free Fire knife-nya bakal coba mau dipermainkan juga karena memang dia menggunakan melee weapon dari Panci itu sendiri yang bisa memblokade beberapa peluru yang masuk menuju ke bagian kawannya ataupun si Sipit itu sendiri. Sedangkan Dennis masih bisa diselamatkan, dan untuk posisi saat ini Ses kurang begitu menguntungkan nampaknya karena diapit oleh tim 599 yang di bawahnya ada The Pillar Gladius. Ya, dan ini dia dari teman-teman Satria ya, yang sudah ngeliat 1 pergerakan. Kenapa jadi Satria? Satria kan namanya.
Benar, Satria ya. Benar. Dia ngeliat pergerakan dari si Sipit dan sudah langsung nge-lock position dari si Sipitnya sendiri. Yang dimana sebenarnya dari kompon yang udah dihuni sama Sipit tuh sebenarnya nggak ada orang sama sekali, tapi bisa jadi akan direbut oleh teman-teman dari Rosugo. Kenapa? Karena Rosugo sudah mulai rekrut dulu, dia udah sadar bahwa udah banyak tim-tim yang bakal mencoba ngambil ke jalan tengah di area Brasilia, yaitu di lapangan. Jadi mau nggak mau mereka ya itu harus rekrut. Kenapa? Karena terlalu jauh juga terlalu berbahaya. Betul, nampaknya udah bakal langsung aja dimulai satu kopdar kali ini. First Rider langsung saja menyambut satu member terakhir dari tim Dewa United. Maksud gua kenapa jadi dunia lagi? Kan mereka nggak ada di sini. Iya. Itu dia. Tapi memang kembali lagi ya, ini airship sudah ada di bagian sana juga, sudah menurunkan beberapa lootingannya, udah approach. Tapi nampaknya untuk tim Stacy masih menahan pergerakannya, mereka nggak mau keluar. Sementara itu langsung split up dengan nempel Mike sangat amat cepat. Chelsea pun di sini keluar respon dan juga satu time turner yang in time berhasil menyelamatkan nyawa beberapa player dari TP Gladius. Di sini Sipit menjadi hero banget ya buat Danis ya. Kenapa tuh? Dia mencoba untuk ngedistract teman-teman dari TP, sedangkan Danisnya bisa langsung masuk ke area kompon yang ada. Tapi ternyata teman-teman TP ini sadar ini masih kenok. Di mana sisa-sisa musuh yang ada nih? Dan bener aja, Danis posisi cukup ketahuan, bakal langsung diras. Itu dia, ada beberapa granat juga yang sudah dilemparkan kali ini, Fiskaloid. Langsung botak nampaknya di sana keluarnya, dan nampaknya Stacy pun langsung saja ditusunkan di posisi ke-10 saat ini di bagian mid game. Tapi tim The Pillars Gladius mereka masih haus akan kill nampaknya, karena kalau misalkan dilihat dari struktur tim saat ini, mereka sudah melakukan suatu setup di bagian rumah kuning ujung Brasilia, dan di lower groundnya itu ada stasiun. Jadi mereka punya banyak skenario. Jika memang mereka di rush oleh beberapa lawan, mereka masih punya plan A, plan B, plan Z untuk escape pathway. Wah, berarti plannya sampai panjang banget ya, dari A sampai Z ya. Tapi kita juga lihat ya dari TP-nya sendiri, dia waktu di awal juga masih di area Brasilia, sampai sekarang juga Brasilia. Benar-benar diubek-ubek gitu daerah Brasilianya, di mana ada musuh dipanis duluan, diselesaikan, habis itu udah dia regroup lagi, dia setup lagi. Dan ini dia dari masing-masing tim yang ada, tersisa 9 tim, 36 yang alive, di mana Copet sudah melihat pergerakan di bawah sana. Dan ini kayak kalau kita berbicara First Rider ya, Kenapa tuh? jarang banget kalau aku ngelihat mereka tuh bermain di area rumah batu. Rumah batu untuk First Rider Storm mungkin kita jarang lihat, karena memang mereka itu biasanya lebih cenderung masuk menuju ke bagian map bawah. Betul, Benar. setuju. Jadi map bawah biasanya tuh mereka ngitarin bagian sebelah kanan map dulu gitu kan. Masuk ke Force dan juga yang lainnya campsite, baru ke Brasilia. Itu dia. Tapi kali ini mungkin dari gameplay yang berbeda juga, karena sudah ada di announce ya Babang coachnya juga yang baru di sana. Betul, ada Udah- Fluxis. Yes, Fluxis, Abang Fluxis, yang dimana harusnya mungkin bisa menjadi pengaruh juga untuk gameplay yang dari First Rider mainkan untuk saat ini. Betul. Tapi kita bakal lihat di sisi lain GRC, akhirnya hati-hati bakal mencoba untuk nge-TP. M500. Oh my god. Yang bener aja di pepeng shot kayaknya di sana pakai M500, dan udah masuk juga sekitaran 1 peluru critical 150 damage, which is good. It's good things for Oke. Aires ya kan. Yeah, real good. Real good. Maksudnya player IOG, rule good, itu loh. Emang kenapa? Nggak connect, susah caster gua ya. Enggak, emang ada apa sih? Enggak. Real good ya? Enggak, kenapa? Sangat baik gitu. Tapi udah Oke. balik lagi masuk menuju ke arah team fight-nya ya. Kita skip dulu, kayaknya Baby Moon-nya nggak masuk guys. Iya, emang ada apa sih? Aduh. Masih penasaran. Udah skip. Oke, udah 3 match nih ya Bun ya. Udah masuk ke pertengahan acara. Iya, maafin ya. Udah. Kita tahan dulu ya, karena memang ada beberapa player juga yang langsung turun dari bagian rumah batu atas. Dan saat ini mungkin GGWP ketemu sama tim biru, yaitu First Rider Storm yang sudah berjaga juga dari bagian atas. Mereka sudah langsung aja turun menaiki beberapa kompon juga dari tim GGWP. Masih coba ditahan dengan M79 nya, justru masih belum mendapatkan poin eliminasi sama sekali. Justru dari seorang Panzi kali ini kehilangan banyak sekali HP-nya. Oh my god,
kakinya juga masih terlihat. Awas dari belakang ada satu tim lagi, yaitu dari tim Rosugo. Justru Evil dan yang lainnya akan tertangkap basah oleh copet kali ini. Mr. Ari sisa sendirian, langsung mengurung diri. PPKM sejenak di luar ya kan, karena memang udah nggak bisa lagi melanjutkan satu tim fight karena memang teman-temannya udah nggak ada, jadi udah nggak bisa dibilang tim fight kembali. Betul sekali, dan ini dia teman-teman dari First Rider yang berhasil mengumpulin 5 kill poinnya, bakal berhadapan dengan tim yang ada di depannya. Karena kalau kita lihat ada sekitar 3 tim tadi, dan ini dia GGWP-nya juga harus dipulangkan di tangan Keong. Ini baru fight sebenarnya nih. First Rider ketemu sama Rosugo, yang dimana Rosugo udah membaca situasi dan juga keadaan, dimana mereka itu benar-benar pengen menjadi orang ketiganya. Tapi frag grenade yang miss sayang sekali. Souza berhasil di take down di bagian sisi sebelah kiri. Dan ternyata Jarsi bakalan langsung join the fight dengan 2 frag grenade kill-nya di sana. Berhasil di take down. Fon pun di sana bakalan langsung aja menerima. Istriku, Panggil aku apa? CEO Erika. Oh, ini bagus. Iris di sini bakalan langsung aja melakukan satu confirm kill. JRC dengan total 3 killnya langsung melakukan porak-poranda menuju kedua squad sekaligus, yaitu Rosugo dan juga First Rider. Masih coba buat ditahan, beberapa entry juga ditutup dengan penggunaan blue wall. Sangat amat baik dari tim Rosugo, tapi nampaknya Iris berhasil mendapatkan 1 kill kembali dengan double factornya di sana. Masih coba untuk dikait kembali lagi, ditutup dengan beberapa glue wall. Jadi JRC gak bisa masuk menuju ke bagian ruangan dari Rosugo ataupun First Rider. Panzi ketangkap basah, dibuka juga 2 glue respon yang sangat amat baik, dan Panzi pun berhasil di take down. 1 member First Rider berada di rumah kuning sendirian saat ini, Baby Moon. Oke, dan kali Dexter masih mencoba untuk melawan, dan Rosugo e-sportnya juga harus dipulangkan di posisi ke-8. Kita bakal lihat Iris masih mencoba melawan menggunakan double factornya. Masih mencoba terus, dan FR juga harus dipulangkan di posisi ke-7, Fiska. Ini adalah salah satu team fight intens dari 3 squad, tapi The Pillars nampaknya telat untuk join the fight. Lu telat, Netnot, tapi The Pillars Gladius masih coba mau dibuka kembali lagi dengan M82B-nya dari bagian lower ground. Mr. Dodol dan juga yang lainnya pindah menuju ke rumah Harry Potter di sana. 77 Satria, low bat HP-nya. Melihat potensi seperti ini, justru Chelsea langsung masuk. Di belakangnya ada orang. Ya ampun, kurang adanya data dari observasi. The Pillar Gladius kehilangan 1 member saat ini secara cuma-cuma. Oke, dan kali ini TPPian bakal mencoba untuk naik ke arah atas petaan, tapi kita bakal lihat di sisi lain juga, Fiska Lloyd. Oke, ada Bang El kayaknya di sana yang berhasil mendapatkan 1 kill. Aura Adrian. Oke. Dan kayaknya 1 claim eliminat juga di sini bakal langsung saja diamankan dari seorang Mai Putra. Mr. Dodol langsung saja 599 di posisi yang ke-6. Is no more kali ini, Baby Moon kayaknya ya. The Pillar Gladius pun nampak yang nggak dikasih untuk masuk menuju ke bagian zona. Sisa 2 member dari Ian 666 dan juga Mai Putra pastinya. Mereka masih coba untuk memberikan 1 mereka. Tapi Eko ada 2 grenade. 2 sana bener-bener miss. Gak ada yang kena sama sekali. Sedangkan itu untuk Gala masih coba creep pressure dan juga dipulangkan di posisi yang keempat kali ini. Dan tim The Pillar Gladius Koja dan juga dari seorang ombak berhasil di take down. Masuk menuju ke bagian dalam juga di sana. Akhirnya 1 glue wall, 3 glue wall, 4 glue wall dikurung. Langsung Zack masih bisa mengamankan dirinya. Sedangkan itu Matt dan juga yang lainnya masih diputar-putar kembali. Aura setup mereka benar-benar bagus banget. Jaga jarak posisinya. Bakalan membingungkan untuk musuh. Tapi di bagian belakang ada yang coba untuk melakukan 1 flanking, yaitu 1 member terakhir dari tim Eko Esports dari seorang dengan Grojaya. Dan akhirnya dipulangkan di posisi yang ketiga. Masih ada 2 squad ini dia, bos. Aura versus EVOS ini bakalan jadi seru banget karena memang 3 versus 3 situation. Tapi Adrian ini easy dan 1 temannya berhasil di take down. Galak sisa sendirian akan coba mau join the fight kali ini. 1 seksi tapi Galak still survive. 3 lawan 1 kurang begitu fair, tapi Aura dipulangkan dan EVOS berhasil mendapatkan buaya di match yang ketiga. Video call rahasia auto rame. Finally EVOS Esports berhasil untuk membuyakan di match ketiga kita. Panas banget karena berhadapannya sama Aura Fire.